Ya, jadi vonis hakim bebas terhadap perkara dugaan pembunuhan ini oleh si pelaku yang tadi namanya Ronald Tanur. Jadi ini agak menggerus rasa keadilan masyarakat terhadap vonis bebasnya. Kenapa? Karena dari pihak penyidik kepolisian, dari kejaksaan yang P21 yang mengajukan kepada persidangan dugaan pidana pembunuhan, tentunya kan mereka sudah siapkan bukti-bukti, saksi-saksi, dan tampaknya lengkap itu. CCTV juga ada. Kemudian sumber persoalannya kan juga karena mabok, gitu. Nah, seharusnya ini hakim menilai yang begitu-begitu. Hakim di wilayah Jawa Timur ini, Surabaya. Ya harusnya hakim menilai yang begitu-begitu. Nah, kita nggak tahu hakim kemudian memutus bebas ini dasarnya seperti apa. Tapi kalau dari referensi bukti dan saksi, ya memang terjadi pembunuhan. Tapi kenapa hakim memutus bebas? Ya satu hal, setiap putusan oleh hakim itu didasarkan pada keadilan kepada Tuhan ya. Dasarnya adalah tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, terciptalah keadilan. Tapi ada putusan yang menggerus rasa keadilan masyarakat sehingga timbullah komplain atau hujatan. Nah, tentunya ini disebabkan kalau sampai ini terjadi menggerus rasa keadilan masyarakat, ini sebenarnya ada yang salah dalam putusan hakim ini. Ini kan hakim ini kan majelis, ada 3 hakim dengan 1 ketua. Ada yang salah. Apa yang salah? Apakah hakim ini mutus suka-suka? Jawabannya bisa jadi hakim mutus suka-suka. Kenapa? Karena ada intervensi mungkin, atau karena ada kong kali kong mungkin. Ya, jadi ini dia. Nah, ini yang harusnya oleh pihak kejaksaan peka untuk buru-buru mengajukan banding. Harus banding ini, karena kita sendiri rasanya ini bahaya. Kalau nanti setiap persidangan atau hakim kemudian memutus suka-suka pikirannya mereka, juga berbahaya juga. Suka-suka keyakinan hakim juga berbahaya juga ini kan. Jadi setiap putusan itu walaupun didasari utama oleh keyakinan hakim, tapi harus juga didasari oleh referensi bukti-bukti saksi-saksi yang ada di persidangan. Kalau itu kuat, apalagi jaksa sudah P21 kan ini berkas, kemudian sudah yakin ini ada bukti-bukti lengkap, 2 alat bukti cukup, ada saksi cukup, ada ya bukti fisik cukup, ya harusnya ini jadikan referensi. Nah, setiap berkas atau perkara yang disidangkan tentunya sudah ada analisa-analisa yang cerdas dari pihak kejaksaan, ya, di mana bahwasanya emang ini dugaan pelaku pembunuhan ini sudah 60-70%. Begitu. 30% mungkin kekurangan bukti atau apa. Tapi hakim harusnya melihat ini sebagai suatu referensi. Tapi kalau hakim membebaskan murni, sementara faktanya dari CCTV aja faktanya ada, yaitu dugaan penganiayaan, itu kan udah penganiayaan tersendiri ya, udah suatu pidana tersendiri. Ini harusnya hakim melihat ini. Tapi kalau dia nggak melihat ini, nah ini baru yang namanya suka-suka hakim. Jadi nggak cuma keyakinan hakim saja, tapi suka-suka hakim. Ada keyakinan hakim, ada suka-suka hakim. Nah, kita jangan juga di dunia hukum di Indonesia ini ada hakim yang suka-suka, nggak boleh. Makanya mumpung ini masih di tingkat pengadilan negeri, jaksa harus mengajukan banding, itu yang pertama. Supaya nanti dikaji ulang oleh pengadilan tinggi, majelis hakim tinggi di pengadilan tinggi di Jawa Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hakim yang di pengadilan negeri ini yang memutuskan tampaknya bukan sekedar keyakinan hakim tapi malah suka-suka hakim, ini harus dilaporkan ini ke Komisi Yudisial, dilaporkan ini untuk dianalisa, diteliti apa sudah benar putusannya, begitu. Ini harus ada yang melaporkan. Nah, ini harus dilaporkan oleh siapa? Yang paling berkompeten adalah keluarga korban dan kuasa hukumnya. Ini buru-buru dilaporkan ke majelis hakim seperti ini. Kenapa? Ini kita bisa membaca secara psikologis sosial masyarakat bahwasanya ini putusan yang menggerus rasa keadilan masyarakat Indonesia. Ini satu hal. Kalau udah ini terjadi, namanya bisa dianggap putusan majelis ini adalah putusan oleh hakim yang suka-suka, bukan
berdasarkan keyakinan hakim lagi, tapi suka-suka hakim. Nah ini yang harus dilaporkan untuk dianalisa. Saya setuju untuk ini hakim ini kemudian dilaporkan untuk diproses. Nah ini kan putusan bebasnya itu juga beralasan kalau hakim ini gak adanya saksi yang melihat si pelaku ini mengenai atau membunuh si Dini ini. Ya, ini kan kasus pembunuhan, nggak boleh cuma didasarkan nggak ada saksi yang melihat, tapi harus didasarkan oleh, kan ada CCTV kan itu kan melihat juga itu kan, begitu. Nah itu dia. Kemudian ada bukti-bukti forensik juga kan ada. Kalau semua didasarkan saksi, kemudian menafikan bukti-bukti, ya ini nggak bagus. Jadi hakim kemudian seolah-olah hilang keyakinannya terhadap terjadi pembunuhan, dan dia langsung menegasikan itu dan menjadi bukan pembunuhan gitu. Nah ini yang namanya suka-suka tadi. Jadi hakim harus melihat secara komprehensif terhadap fakta-fakta di persidangan. Nggak cuma karena nggak ada saksi ya nggak terjadilah tindak pidana, ya nggak begitu. Karena kan ada yang namanya gejala-gejala. Kenapa kita bilang gejala-gejala yang mengarahkan terjadi pembunuhan? Kenapa? Karena penyidik mengarah ke sana, penyidik polisian, satu penegak hukum. Kemudian kejaksaan, penuntut juga mengarah ke sana, dua penegak hukum. Kalau dua penegak hukum yang berbeda sudah mengarah ke sana adanya dugaan pembunuhan, berarti hakim juga harus melihat dua gradasi ini, baik si polisi, baik si jaksa. Hakim harus menilai mereka juga sebenarnya. Jadi nggak langsung menilai ke fakta di persidangan, tapi kan menilai ke mereka. Kalau si dua penegak hukum aja udah mengajukan ini sebagai perkara, berarti kan tendensi ini sebagai perkara pembunuhan. Nah ini dia. Kalau hakim bilang, oh saya nggak melihat itu, ya hakim namanya, mohon maaf, hakimnya kurang pandai. Kita nggak tahu bahasa lain dari kurang pandai itu apa, tapi ya kurang bijak. Nah, kita juga nggak tahu bahasa lain dari kurang bijak itu apa, gitu. Tapi ya begitulah. Nah ini yang disebut sebagai hakim suka-suka memutus. Hakim walaupun kemudian Mahkamah Agung bilang ini jangan juga dianggap sebagai suatu yang negatif, ya tetap masyarakat Indonesia kan bilang ini sebagai negatif poin dalam dunia penegakan hukum di Indonesia. Namanya kasus yang seperti ini, mau itikat baik seperti apa kalau sudah dilakukan penganiayaan, pemukulan, pembunuhan atau upaya penghilangan nyawa orang lain, ya itulah pidananya. Kalau dia punya itikat baik itu nggak dianggap. Banyak kok orang habis ngebunuh buru-buru dibawa ke rumah sakit kan begitu. Tujuannya apa? Bisa aja habis ngebunuh bawa ke rumah sakit seolah-olah untuk apa? Untuk menghilangkan jejak. Banyak kan seperti ini. Nah, penilaiannya seperti itu. Jadi itu nggak bisa dijadikan dasar untuk memutus. Itikat baik itu nggak bisa. Kalau kasusnya adalah pembunuhan dan penganiayaan. Kenapa? Karena banyak sekali terjadi orang habis menganiaya orang, habis itu buru-buru dibawa ke rumah sakit. Gitu. Jadi itu nggak bisa dipakai sebagai ukuran. Tapi nyangka gak sih Bang dengan putusan ini? Vonis bebas ini kan awalnya dituntut 12 tahun penjara. Ya kalau kita sebagai yang lama di dunia ilmu pidana, ya kita tidak menyangka. Kalau sampai kita sendiri tidak menyangka, gimana masyarakat yang awam lebih tidak menyangka lagi. Begitu. Walaupun kita harus menghormati putusan pengadilan, ya ada batas-batasnya kita penghormatan terhadap putusan pengadilan itu. Kalau putus pengadilan itu bijak, kemudian berdasarkan fakta, kemudian berdasarkan keyakinan hakim yang kemudian tidak sangat kontradiksi dengan apa yang diduga oleh dua penegak hukum yang lain, yaitu polisi dan jaksa. Kalau mereka sudah menduga itu, hakim berpandangan lain, ya ini kan akhirnya kita menduga yang berpandangan lain ini mungkin ada apa-apanya, mungkin ada suap menyuap, mungkin ada kong kali kong, mungkin ada apa lagi, ada niat jahat mungkin. Karena nggak semua juga hakim ini benar, nggak semua hakim ini benar. Kita harapkan semua hakim benar, tapi faktanya tidak semua hakim ini benar. Faktanya di dunia peradilan Indonesia ini banyak juga yang menjadi oknum, walaupun sedikit dibanding yang banyak yang benarnya, tapi ada juga yang menjadi oknum. Faktanya begitu. Meninggalnya ini kan balik lagi ya Bang, karena kerusakan lambung katanya akibat banyak minum alkohol, bukan penganiayaan atau bahkan terlindas kendaraan kata hakim. Ya, kerusakan lambung begini, lambung boleh rusak, tapi kan ini ada cerita tentang dilindas mobil, ada cerita tentang apalagi tuh dianiaya,
Ya kan gini, orang yang mati dibunuh pun kadang-kadang dia udah penyakitan. Misal contoh nih, ada satu orang mati dibunuh. Sebelumnya dia udah kena penyakit bronkitis yang paru-parunya udah rusak. Apakah paru-parunya yang rusak itu, yang bronkitis ini dianggap sebagai penyebab kematian? Kan tidak, karena dia dibunuh begitu. Jadi itu korelasinya rendah. Kerusakan lambung dengan dia dilindas atau dia ini rendah. Yang jelas dia mati karena ada kekerasan gitu. Kalau lambung rusak bisa jadi lambung rusak karena kelindes juga gitu. Karena kelindes dari kendaraan atau kan dia kan dipukul lambungnya kan bisa juga akhirnya menyebabkan kerusakan lambung. Nah itu hasilnya dianalisa seperti itu gitu. Intinya kan ada tindakan kekerasan yang dilakukan dan menjadi fakta. Nah kekerasan ini kan menyebabkan matinya orang lain paling tidak, atau menyebabkan orang lain kemudian luka-luka gitu. Jadi itu yang dikejar. Kalau rusak lambung atau hati rusak atau ginjal cuci darah itu kan beda lagi begitu. Jadi itu kan penyakit begitu. Jadi ada orang mati karena penyakit, tapi ada orang mati karena dibunuh atau dianiaya gitu. Nah ini harus dilihat kesananya, bahwasanya ini mungkin matinya itu ya karena dilindes pakai mobil menjadi trigger. Lambung rusak kan belum tahu penyebabnya, apakah rusak karena mabuk atau rusak karena baru rusak. Ini kita belum tahu itu. Nah itu akhirnya nggak boleh menilai terlalu jauh ke sana begitu. Jadi kerusakan lambung rusak itu banyak kok, kita lambung rusak tapi kan orangnya masih sehat-sehat aja, tapi ada trigger pencetus, misalnya dia digebukin, dia dilindas, nah itu kan lambung bisa tambah rusak juga. Nah jadi ini ya bisa disimpulkan sih hakim suka-suka lah memutus. Tapi dibandingkan dengan Hakim Eman Sulaiman gimana Bang yang kemarin memutus Peggy di pra peradilan? Sebenarnya yang begini nggak bisa diperbandingkan kan. Satu adalah hakim di tingkat perkara pidana, satu adalah hakim gugat menggugat. Tapi kita bisa kemudian menciptakan yang namanya tadi perbandingan ya bahasanya. Kita menciptakan namanya kalau seandainya dia begini, ini bagaimana kan begitu? Apakah kalibernya sama? Ya tentunya kita lihat dari materi-materi perkaranya. Kalau si Hakim Eman Sulaiman kan dia faktanya dia tidak ketemu tuh, saksinya nggak ketemu, fakta-fakta bukti-bukti utama nggak ketemu. Ya wajar dia kemudian melepaskan karena memang bukti-bukti nggak ketemu, fakta. Nah kalau si perkaranya si terdakwa Ronald ini kan bukti-buktinya ada, fakta-faktanya ada, bukti utama ada juga, ada mobilnya, ada CCTV-nya, dilindasnya juga ada, dipukulnya juga ada, di CCTV kan begitu kan, itu kan jadi bukti utama. Jadi kalau dia bukti utama ada tapi dia dilepas, ini keterlaluan. Kalau Eman Sulaiman bukti utama kan nggak ada, saksi juga nggak jelas, dilepas, ini wajar. Nah ini ada yang wajar, ada yang keterlaluan. Jadi Eman Sulaiman itu sebenarnya hakim yang memutus secara wajar. Nah sementara si di Surabaya ini memutus secara tidak wajar. Gitu. Kenapa? Karena buktinya ada, faktanya ada, forensiknya ada, saksinya kalau dibilang kurang ya nggak ada persoalan karena ada CCTV kan. Gitu. Itu dia. Jadi ini yang putusan keterlaluan, ini putusan wajar. Berbeda di situ. Cara memutus. Dari abang ada pesan gak sih Bang? Buat mungkin terkait hakim yang memutus ini gitu kan. Ramai juga nih kan. Tiba-tiba bebas gitu. Ya hakimnya ya mohon iling lah, ingat sama Tuhan lah ya, gitu ya. Karena kan hakim memutuskan berdasarkan keyakinannya dan tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dia harus ingat sama Tuhan. Kan ada yang namanya karma, ada yang namanya ya Tuhan punya cara sendiri kan untuk mencambuk seseorang kan. Nah hakim juga harus menghargai yang namanya korban dan keluarganya. Kalau keluarganya menuntut keadilan, artinya itu menuntut keadilan. Jangan juga melepaskan orang yang diduga bersalah dengan sesuka hatinya begitu. Jadi ini kita teguran buat hakim ini, hakim yang memutus. Walaupun hakim punya hak untuk memutus apapun juga, hakim punya hak karena persidangan itu dalam kekuasaan hakim begitu. Tanggung jawabnya kepada Tuhan.
tapi kita mengkritisi gitu. Bahwasanya hakim jangan begitu juga, walaupun punya hak mutlak untuk memutus, ya harus juga mengikuti nilai-nilai proses penegakan hukum yang berlaku di Indonesia, bukti-bukti, ya SOP dari hukum acara juga, dan lain-lain yang memang prosedural. Jangan suka-suka